Selamat pagi teman-teman, selamat pagi BMS. Perkenalkan, nama saya Trita Marbun, saya dari kelas 11 MIPA 4. Saya Fiona Saskia Putri dari kelas 11 MIPA 4. Saya Kaisa Ananda Nasution dari 11 MIPA 4. Saya Sasmita Oktaviani dari kelas 11 MIPA 4. Nama saya Firwanda Fitri dari kelas 11 MIPA 4. Nama saya Alonso Moralis Kehutan dari kelas 11 IPA 4. Saya Muhammad Rashid dari kelas 11 MIPA 4. Nama saya Nicholas Baringin Simanjuntak. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have. Mitigasi bencana. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Secara umum, dalam prakteknya, mitigasi dapat dikelompokkan ke dalam mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Yang pertama, mitigasi struktural adalah upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana dengan cara rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Yang kedua, mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain dari upaya tersebut di atas. Adapun hak masyarakat dalam mitigasi bencana alam, yang pertama, mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana. Yang kedua, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Yang ketiga, mendapatkan informasi secara tertulis atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Yang keempat, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan, pelayanan, kesehatan, termasuk dukungan psikososial. Yang kelima, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri sendiri dan kelompoknya. Yang keenam, melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang di atas. Pelaksanaan penanggulangan bencana. Yang ketujuh, setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedelapan, setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan konstruksi. Adapun kewajiban tiap orang dan bentuk partisipasi dalam mitigasi bencana alam. Yang pertama, kewajiban tiap orang sebagai berikut: menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan dan keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan kegiatan penanggulangan bencana, memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Bentuk partisipasi masyarakat yaitu yang pertama, aktif dalam kegiatan identifikasi masalah kebencanaan. Yang kedua, memberikan usulan atau pendapat untuk mengurangi risiko bencana. Yang ketiga, peduli akan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Yang keempat, menunjukkan kesadaran bahwa permasalahan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana. Yang keenam, menjaga beberapa upaya mitigasi bencana. Yang ketujuh, aktif dalam mengevaluasi berbagai kegiatan mitigasi bencana. Saya akan menjelaskan tentang pengertian bencana, karakteristik bencana, dan juga siklus penanggulangan bencana. Yang pertama adalah pengertian bencana. Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lalu, karakteristik bencana alam. Secara umum, karakteristik bencana merupakan aspek fundamental dalam upaya penanggulangan bencana. Berikut uraian singkat mengenai karakteristik bencana. 1. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran tanah yang disebabkan karena adanya tenaga dari dalam bumi. Gempa bumi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah gempa bumi tektonik, gempa vulkanik, dan gempa terban. Yang kedua adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar yang dibangkitkan oleh macam-macam gangguan dari dasar samudera. Gangguan ini dapat berupa gempa bumi, pergeseran lempeng, ataupun gunung meletus. Yang ketiga adalah banjir. Banjir adalah proses pengaliran air dari hulu yang volumenya lebih besar dari biasanya sehingga melewati batas tanggul yang ada di kiri dan kanan sungai. Yang keempat adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah tanah yang bergerak dan turun dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Pada tanah yang miring, terjal, dan tidak stabil. Terjadinya longsor disebabkan karena
tanah tidak ditumbuhi tanaman sehingga batu cenderung rapuh. Yang kelima adalah gunung meletus. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material, hujan abu lebat, lava, gas beracun, tsunami, dan banjir lahar. Yang keenam adalah badai tropis. Badai tropis terbentuk di atas samudra yang umumnya bersuhu permukaan hangat atau lebih dari 26,5 derajat Celcius. Syarat utama untuk dapat tumbuh dan berkembangnya siklon tropis adalah kelembapan udara yang tinggi karena banyaknya kandungan uap air. Yang ketiga adalah siklus penanggulangan bencana, yaitu terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah sebelum bencana atau prabencana, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian harta dan korban manusia. Dibagi menjadi 3, yaitu pencegahan atau prevention, yaitu upaya untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan timbulnya suatu ancaman bencana. Yang kedua adalah mitigasi, yaitu mencakup semua wilayah yang diambil untuk mengurangi skala bencana di masa mendatang, baik efek maupun kondisi rentan terhadap bahaya itu sendiri. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan, yaitu langkah-langkah dalam kesiapsiagaan antara lain menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan, persediaan dan pelatihan, menyusun rencana pencarian dan penyelamatan, serta rencana evakuasi untuk daerah yang menghadapi resiko bencana. Yang kedua adalah saat bencana atau tanggap darurat atau emergency response. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana yang bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Yang ketiga adalah setelah bencana atau pasca bencana. Terdiri dari 3, yaitu pemulihan atau recovery. Recovery adalah suatu proses yang dilakukan agar kebutuhan pokok terpenuhi. Yang kedua adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana. Yang ketiga adalah rekonstruksi. Pada tahap rekonstruksi dibuat program jangka menengah dan jangka panjang untuk perbaikan sarana fisik, sosial, dan ekonomi. Saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan virus corona. Virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal. Dan bagaimana proses penyebaran virus corona? Seringkali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung. Saat orang yang terinfeksi sedang batuk atau bersin, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru tersebut melalui hidung. Akan menjelaskan tentang gejala yang dialami oleh pasien virus corona dengan guru pembimbing Ibu IMS. Apa saja gejala yang dialami oleh pasien virus corona? Gejala yang dialami oleh pasien virus corona adalah demam, batuk, dan napas yang pendek. The Center for Disease Control and Prevention atau CDC percaya bahwa pasien virus corona dapat mengalami gejala-gejala ini 2 sampai 14 hari setelah terpapar virus corona. Pencegahan dan pengobatan. Yang pertama, apakah virus corona dapat dicegah? Yang kedua, apa yang bisa saya lakukan untuk melindungi diri saya sendiri? Hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk seseorang yang terinfeksi virus corona. Jadi cara terbaik untuk melindungi diri kita dengan cara menghindari kondisi atau tempat di mana Anda berpotensi terpapar virus corona. Sebuah lembaga pencegahan penyakit di Amerika, Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyarankan Anda beberapa hal untuk mencegah penyebaran penyakit pernapasan. Yang pertama, cuci tangan menggunakan air dan sabun paling tidak selama 20 detik, terutama sebelum Anda keluar kamar mandi, sebelum makan, dan setelah buang ingus, bersin, atau batuk. Yang kedua, jika air dan sabun tidak tersedia, gunakanlah pembersih tangan, alkohol,
dengan kandungan alkohol sebanyak minimal 60%. Yang ketiga, hindari menyentuh wajah sebelum mencuci tangan. Yang keempat, hindari kontak dengan orang-orang yang sekitar. Yang kelima, tinggal menetap di rumah jika Anda sakit. Yang keenam, tutupi mulut Anda saat batuk dan bersin menggunakan sebuah tisu. Dan yang terakhir, perbanyak membersihkan barang-barang Anda serta perabotan yang ada di rumah. Saya akan menjelaskan tentang apakah kita perlu menggunakan masker pada saat pandemi seperti ini. Jadi kita itu sangat perlu menggunakan masker pada saat kondisi seperti ini. Itu untuk kita mencegah penyebaran penyakit tersebut datang ke diri kita. Tapi tidak hanya cuma menggunakan masker, kita juga perlu untuk berjaga jarak dengan orang lain dan tidak berinteraksi terlalu banyak juga kepada orang lain. Itu salah satu contohnya kita sudah terkena atau ketika kita sedang pilek atau batuk, kita itu harus menggunakan masker dan menutup mulut ketika sedang pilek dan batuk. Terus kita itu juga harus jaga jarak, yang tadi saya bilang kita itu harus jaga jarak minimal 1 meter setidaknya sesama antar manusia. Terus di WHO itu ada menyarankan masyarakat untuk menggunakan masker ketika dia sedang sakit saja, ketika dia sedang batuk dan pilek saja. Menurut saya, kita itu menggunakan masker tidak hanya ketika kita saat sakit. Menurut saya pada saat pandemi seperti ini, kita tidak apa-apa menggunakan masker saja. Terus kita juga tetap harus berjaga jarak, tetap harus makan yang sehat, tetap harus olahraga, istirahat yang cukup, dan biar agar kita tidak terkena virus corona tersebut. Kita juga harus tetap membersihkan karangan rumah kita, membersihkan lingkungan rumah kita supaya kita juga tidak terkena. Saya akan menjelaskan siapa saja yang berisiko terinfeksi virus corona dengan guru pembimbing WMS. Orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus corona bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam waktu 14 hari sebelum mengenal gejala mereka melakukan perjalanan dari negara atau wilayah yang terjangkit, atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien yang sebelumnya mereka tidak mengetahui bahwa pasien tersebut terinfeksi virus corona. Tugas kesehatan yang merawat pasien corona berisiko lebih tinggi, dan mereka harus konsisten dalam melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Saya akan menjelaskan bagaimana status penyebarannya di Indonesia saat ini. Situasi ini berubah setiap hari. Pastikan Anda mengikuti berita dan perkembangannya terkini. Jadi amankah bagi kita untuk bepergian saat ini? Dengan kondisi seperti ini, sebaiknya kita tidak bepergian atau tidak disarankan bepergian atau berjalan-jalan kemanapun supaya mencegah penyebaran COVID-19. Jika saya sakit di Tiongkok, apakah saya bisa memilih klinik yang mau saya kunjungi? Jika Anda mengalami flu atau demam, lebih baik Anda mencari bantuan dari pusat kesehatan terdekat. Saya akan menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan mereka yang baru saja kembali dari Wuhan ataupun lokasi terinfeksi virus corona. Jika Anda mengalami gejala sakit seperti demam, batuk, dan sakit pernapasan lainnya, dalam 14 hari setelah Anda kembali dari Tiongkok, Anda perlu mengecek kondisi Anda ke rumah sakit rekanan sambil menyampaikan latar belakang Anda yang baru saja kembali dari Tiongkok. 2. Apakah virus ini bisa menyampaikan melalui paket barang yang dikirim dari Tiongkok? Mereka yang menerima paket dari Tiongkok tidak perlu khawatir akan tertular virus corona. Ini tidak bertahan lama pada sebuah objek seperti kertas dan kotak paket barang. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Saya suka belajar geografi. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have